Ini berapa persen untuk partnya ya kalau untuk Jogja? Lumayan banyak ya, mungkin hampir 45%. Hampir 45% komponennya komponen lokal ya. Jadi dari kaki-kaki, dari besinya itu semua bikinan Jogja semua. Terus kalau di motor tadi ada ECU juga, di mobil kita ini juga rencananya kita akan pakai ECU dari buatan Jogja juga, dari bis injections. Itu komputernya juga buatan Jogja. Jadi kita pengennya emang itu arahnya, nggak cuman balapnya bawa nama Jogja, Satu ekosistem ya, ini seperti akan membuat sebuah ekosistem. Karena kalau menurut saya di industri otomotif, sirkuit nggak akan bisa hidup kalau nggak ada peserta. Peserta juga nggak akan bisa hidup kalau nggak ada komponen pendukungnya. Mungkin di luar komponennya, misalnya di Amerika atau di mana gitu. Komponen mereka misalnya harganya taruhlah 100.000 gitu. Begitu kita butuh komponen itu dibawa ke Indonesia, harganya udah 2 kali lipat, 3 kali lipat, yang akhirnya ya kita nggak bisa bersaing. Hanya yang punya funding yang akhirnya bisa lumayan besar gitu. Nah ini yang menurut saya ya salah satu alasan atau sebab bahwa banyak pembalap-pembalap di Jogja yang survive. Iya, karena kalau kita dari yang tadi, kalau misal dari keminimalisan itu nggak ada kreativitas, apakah dari pembalap, pembuat part dan lain-lain, nggak ada kemauan untuk bikin sebuah produk atau kekreativitasannya mereka lah. Itu industri ini juga mungkin agak berat juga untuk survive, karena untuk ke internasional kita butuh standar part yang bagus gitu. Tapi untuk pembalap-pembalap ini untuk mencapai ke internasional kan mereka harus start dari nol. Start dari nol ini mungkin mereka juga belum punya sponsor dengan biaya yang rendah. Ini di saat itu terlalu jauh ya. Di level ini mereka pasti butuh sokongan-sokongan teman-teman yang tadi itu yang mungkin harganya juga ekonomis juga. Begitu mereka naik, kadang kita balapan regional itu harus ada aturan yang homologasi, baru kita naik kelas. Cuman kan untuk mencapai ke situ kan seorang pembalap harus membuktikan prestasinya. Ketika nanti prestasi sudah terbuktikan, mungkin baru dilirik sponsor. Nah ini kan pelan-pelan baru naik gitu. Syukur-syukur kayak produk-produk dari lokal ini punya lisensi juga yang akhirnya naik gitu. Ini kita pun juga push teman-teman di Jogja untuk bikin produk untuk mobil ini. Mobil ini aslinya dari Kanada, terkenal di Amerika, tapi partnya buatan Jogja. Awalnya teman-teman Jogja pun agak-agak kemungkinan untuk kedepannya mungkin mesinnya juga ikut riset ya. Iya, ini mesinnya riset untuk kemudian diproduksi sendiri. Kita pengennya seperti itu nanti arahnya. Cuman mungkin awal-awal ini belum nembak barang dibeli. Kalau nembak mungkin ya agak susah ya, karena mungkin secara fasilitas kurang. Cuman kayak part-part pendukung lah, mesin tapi dia harus punya asroda yang kuat. Nah itu mungkin bisa kita bikin sendiri ya, hal-hal seperti itulah. Jadi saya juga pengennya maunya ekosistem yang pendukung balap ini juga harus tumbuh gitu. Gini Mas Irwan sama Pak Suno, antusiasme anak muda pada waktu itu apakah sama dengan saat ini? Yang Mas Marel kan pelaku otomotif generasi yang baru. Apakah pada waktu itu juga punya semangat yang sama, Mas? Untuk Mas Irwan, Pak Suno? Ya, dari dulu memang kalau dilihat pelaku otomotif di Jogja di zaman saya memang antusias sekali untuk kreativitas itu. Ya, kreativitas dalam mengikuti ya, terbukti pada waktu mulai tahun 1980 kita sudah mengikuti event dari Geson Yogyakarta. Zaman dulu kan informasi kan tidak secepat sekarang ya. Itu pada waktu itu seperti apa, Pak? Pelaku-pelaku otomotif untuk mencari referensi tentang apa? Bikin part dan lain-lain atau mengikuti event, apakah undangan atau kalau mengikuti event itu kan semua ada komunikasi ya, antar daerah. Nah, kalau masalah part memang pada waktu itu kita belum sampai ke sana. Masih beli ya? Masih beli. Okay. Kalau pada waktu itu, kalau sekarang mungkin rekayasanya tetap ada. Rekayasa lebih ke rekayasa. Iya. Sama mungkin kayak zaman-zaman 2 tak gitu, Pak ya. Zaman saya awal balap itu, Pak, cari pakaian balap aja susah. Oh.
Udah susah sekali. Sampai sekarang kan tinggal di shop, online shop ya. Iya, sekarang kan banyak online shop, bikin Iya, betul. bikin sendiri di sini juga bisa. Dulu bahkan nggak cuma di Jogja, di Indonesia pun cari perlengkapan balap itu masih susah. Jadi saya dulu kebetulan Sempat bikin ya, Mas? dulu papa sering ke mana pameran di luar negeri. Nah biasanya terus titip beli ini. Nah, dari situ terus kan teknologi juga berkembang di Indonesia. Terus untuk bisa memproduksi sebagian baju-baju untuk perlengkapan balap, nah mulailah lebih gampang. Bahkan mungkin kendaraan pada waktu itu juga mengakali ya, maksudnya motor-motor biasa itu dibikin motor cross gitu. Ya, modifikasinya masih ya? minim lah. Ya, dulu suspensi kan cuma asal-asalan. Iya. Jadi akal-akalin sendiri, diganti punya motor apa kanibal lah. Tapi memang eranya saat itu seperti itu. Ya. Tapi sekarang sudah beda. Oh iya, Suspensi. kalau zamannya Mas Marel sekarang kan sudah regulasi lebih tertata. Ya, Terus suspensi juga referensi juga lebih banyak. Udah teknologinya udah nggak ada batasnya sekarang. Nah sekarang yang ketika kita ngomong teknologi sudah tidak ada batasnya, berarti SDM-nya Mas ya. Ya, SDM harus mendukung ya, karena kita misalnya dari mesin seperti itu tadi, dari suspensi kan juga kita juga udah Kekuatan lah, itu elektronik kekuatan semua. teknologi ya. Ada dyno suspensi sendiri, bahkan ada sensor suspensi. Kita mau cari suspensi yang settingan yang setup yang terbaik, kita bisa pasangin sensor di situ loh, mainnya nanti seberapa, terus reboundnya seberapa, kompresinya seberapa, kita bisa ambil datanya dari situ. Jadi sekarang udah pembalap nggak susah beralasan sekarang, misalnya begini, pembalapnya alasan mobilnya nggak kenceng, kan di GPS kelihatan Pak sekarang speednya berapa, Dulu bisa Mas ya? dia pengereman Enggak, zaman di dulu mana? bisa ya. Zaman dulu mekanik bisa dibohongin, sekarang nggak bisa dibohongin ngeles lah mekanik. jalannya. Ya. Dia ngerem di mana aja mekanik tahu, karena dia buka di datanya datanya, ya. muncul. Oh jarak sekian meter kamu udah ngerem, mestinya lebih maju lagi. Itu terjadi saat ini Mas Marel. Iya, bener. Yang diomongin Mas Dian ini bener. Dan dia kalah ya, kalau kalah Kita nggak bisa alasan. berarti pembalapnya. Makanya itu harus kolaborasi antara pembalap dan mekanik supaya sinkron. Iya. Kita kasih masukan yang terbaik, koreksi dari mekanik Bahkan ya. mekanik ya. Dan buat pembalap pun juga sekarang jadi lebih gampang untuk ngolah. Oh ini mobil ini bisa sampai sekian nih. Itu lebih gampang untuk ngolah. Oh berarti caranya harus begini gitu. Mungkin bawahnya harus begini. Jadi itu data yang diolah untuk para atlet itu juga jadi lebih banyak gitu. Nggak nerka-nerka juga gitu. Nah sekarang kita bicara tentang dukungan. Selama ini kan kalau saya tangkap ini benar-benar organik, tumbuh masing-masing komunitas. Nah, pada waktu zaman Pak Sunu, Mas Dian, Mas Marel, itu ada nggak dukungan dari pemerintah pada waktu itu? Pada era bentuk dukungan. Masih kecil sekali. Ya kalau di zaman saya ya boleh dikatakan mandiri. Jadi ada partisipasi dari teman-teman, semua klub, ya khususnya Geson pada waktu itu ya kita pembalap mau berangkat, ya istilahnya buka topi. Urunan. Jadi memang kita tidak, kebetulan kita pas begitu sampai yang kita Berarti menang betul-betul. berdasarkan hobi ya, Ya, minat hobi hobi, ya. yang diteruskan. Ya. Belum benar-benar ini profesional ya. Ini Iya, ada kita juga soal yang pakai profesional. pada kebetulan ya. Kita dulu pakai FJ 40. Musuh kita Cherokee V8. FC40. Iya. Alhamdulillah bisa ngalah. Jadi makanya kita mempelajari situasi semua seperti kendaraan, suspensi kendaraan, cara ngambil tikungan di mana, pembalapnya, SDM berarti juga. pembalapnya. Itu orang-orang Jakarta sampai bingung, ini injection enggak? Nah, itu. Saya tradisional, jadi kita pertahankan FJ40.
Cuma dalamnya kita pakai cam seperti Clifford 260. Itu yang mereka rahasia itu ya, rahasia dapur ya. Mereka sudah tahu. Oh, sekarang udah tahu. Enggak, dari Waktu itu dari belum dulu tahu. sudah tahu. Suaranya sudah beda. Oh. Terus pengapian kita sudah pakai MSD, mulai tahun segitu sudah pakai. Terus dari knalpot kita pakai muffler Jenny, mufflernya hidernya Jenny. Nah, itu udah kita semua final gear dengan ukuran ban sekian kita pakai berapa, umpamanya 33 kita pakai 41456 itu sudah. Jadi disesuaikan mengenai ban. Jakarta bingung mesinnya orang-orang yang seperti siapa? Yuma, Samsir Alam bingung. Putus itu semua. Tahu pembalap saya. Ini mesinnya gila ini dia bilang. Tapi kenyataan memang standar. Cuma cam sama pengapian aja ganti. Sama pompa bensin sudah. Cuma rasionya yang rahasia ya. Itu sampai bingung nih, ini kok gila sih Jogja ini. Kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Era waktu itu kan road race juga waktu itu rame banget kan road race. Ya kalau road race itu Jogja pembalapnya handal semua, lawannya tim pabrikan kalau dulu Mas. Kenapa? Lawannya tim pabrikan. Oh tim pabrikan? Ya tapi ya menang juga. Kita menang juga. Kadang-kadang dari mekanik. Ya ini berarti kan kita sudah ketemu kuncinya Suzuki, ya. Itu ya. kreativitas dari masyarakat Jogja itu sendiri. Nah waktu itu bentuk dukungan pemerintah sejauh mana? Mungkin ya lebih terperhatikan lah pada waktu itu kan. Ya Atau karena diizin kah? Atau di... ya kalau dulu mungkin lahan masih gampang ya. Oh, lahan. Nah Pemakaian lahan. pemakaian lahan masih gampang, belum seramai sekarang. Ya zaman dulu tuh ya kita juga mesti apa ya bawa sojowane iguh lah. Itu. Dulu kan kita nggak pernah latihan. Nah, bapak saya bilang, kamu kalau mau balap kamu mau sekolah. Ya saya mau balap. Kalau mau balap yang benar. Oke, tak izinin Mandala Krida biar bisa latihan ya di situ ya. Kita bikin tuh surat izin pengajuan. Oh. Biar Mandala Krida boleh buat latihan. Nah, akhirnya berhasil ya sampai sekarang masih digunakan untuk latihan. Itu Mandala Krida itu kalau saya lihat itu kayak keramat itu anunya itu hampir tiap minggu dulu deh. Saya ingat banget. Buat motor. Sampai sekarang kita sih. Sore itu Menurut pengalaman Mas Dian waktu itu apakah itu ketika pembalap memakai lahan parkir ya itu ya parkirnya Mandala itu apakah itu susah ya? Ya kita bikin, Jadi skillnya tuh jadi nambah. Gitu. kita bikin kan kita bentuk sirkuit sendiri untuk latihan. Ya kita cari karakter yang cocok untuk pola pelatihan, Mas. Misalnya kita perlu apa sih? Kita perlu trek panjang dan pengereman ya. Nanti kita bikin karakternya seperti ya? Jadi nggak bisa kita terus asal pakai, tapi harus kita pikirkan. Itu kan cuma lahan parkir. Ya, lahan parkir. Kita perlunya latihan apa? Latihan tikungan yang oval besar atau putar balik atau apa? Kan kita bisa cari di situ. Nah, itu kan harus ada, itu mungkin rahasianya ya. ada terprogram juga. Rahasia Ya. apa? Peningkatan skillnya di situ. Merancang sirkuit. Dan itu juga jadi tolak ukur daerah-daerah lain waktu itu. Jadi Nah, rujukan. mereka juga banyak yang tinggal di sini sampai sekarang. Jadi untuk basecamp pembalap dari luar pulau banyak di Jogja. Terus daerah lain juga meniru, oh lahan parkir bisa dipakai untuk latihan. Nah, Oh sebelumnya gimana Pak? Berarti Jogja pada waktu pionir ya termasuk menggunakan lahan parkir lahan parkir stadion. bisa untuk latihan permanen itu pionir. Jadi kita bisa latihan dulu hampir setiap hari ya. Kalau sekarang dijadwal kan karena ada kegiatan yang lain. Itu yang merancang Mandala itu siapa sih kok bisa bikin parkirnya cocok itu. Kalau ini Mas Marel, sekarang untuk saat ini gimana Mas Marel? Kalau tadi soal dukungan di saat ini ya, kalau awalnya tetap harus dari sendiri ya. Ya Awalnya tetap harus mandiri. kita mandiri. Cuman kan sekarang kan eranya juga, sekarang era media sosial itu juga besar. Orang juga mungkin pintar-pintar orang untuk masalah maju ke sponsor dan lain-lain. Mungkin kalau dukungan pemerintah sendiri secara infrastruktur untuk di Jogja masih yang besar belum, tapi kayak sirkuit motocross juga sudah mulai ada. Ini untuk yang kita baru kerjain Oh ini. ya, yang ini kebetulan ini bisa diceritakan. Baru ya yang ini juga sirkuit untuk apa sih? harapannya untuk rally course, sprint rally
kemungkinan nanti kita ke depannya juga akan arahnya ke rally school. Sekolah rally Iya, ya. kebetulan saya sempat di luar, sempat lihat rally school itu seperti apa. Nah ini yang kadang kita butuhin juga, yang namanya atlet kita harus disiplin. Sama mungkin juga seperti dukungan-dukungan seperti kemarin ada pembalap Jogja yang menang di kancah internasional Ya, juga mendapatkan atensi 250 itu ya? Iya, dari Ngesodalem itu juga kemarin sempat ada. Cuman memang di Indonesia sendiri itu yang susah karena tadi konsistensi, kejelasan masalah event dan regulasi. Kayak contoh misalnya kita mau bikin event pun kadang juga terbentur karena hal-hal regulasi gitu ya. Nanti ya teman-teman yang senior ini kan sangat mengerti lah dan sangat pasti juga mengalami juga dinamika-dinamika yang dulu pernah terjadi ya. Kami harapannya pengennya secara apa ya, kelembagaan yang memayungi ini pun juga apa ya, bisa diisi dengan orang-orang yang memang yang pelaku dan mengerti betul arahnya olahraga ini mau dibawa kemana gitu. Karena orang yang base sebagai atlet dan akhirnya dia seperti di FIA di internasional, mereka pun juga orang-orang yang menduduki posisi-posisi regulator itu semua orang adalah pelaku otomotif semua sebelumnya. Jadi mereka benar-benar ngerti problema-problema masing-masing itu di mana. Kayak dulu salah satu tim direktur Ferrari itu ada di FIA sekarang. Mereka membantu membenahi sportnya itu karena nanti kalau enggak karena detail-detail apa ya, permasalahan di bawah untuk atlet dan lain-lain itu bisa terurai lah gitu. Karena nggak mungkin kalau nggak melakukan juga bisa mengidentifikasi itu gitu. Kayak kejelasan event, konsistensi event tuh yang penting lah, karena kita juga perlu ngajuin ke sponsor. Ya, itu kan butuh tanggal yang tentu, ya. regulasi yang tentu, dan juga pengadaan event pun juga karena nanti ya lumayan terasa kalau memang hanya masalah-masalah gitu ya, pasti agak-agak terasa lah. Dan orang-orang ya kalau harapannya kan kalau misalnya teman-teman kayak Mas Dian atau Pak Suno dan yang lain-lain ini ada di seperti wadah yang memayungi masalah itu, kan mereka akan lebih mengerti karena juga pernah mengalami gitu loh. Ya harapannya ke depan semoga terutama di Jogja ya, semoga dari kami bikin acara, bikin event itu bisa disupport dari mungkin dari sistem regulasi masalah pengadaan event dan lain-lain. Karena itu yang menumbuhkan bibit dari daerah untuk jadi pemasok pembalap ke nasional, ke berikutnya. Nah, untuk ini perlu tanya ke Mas Haji nih, Pak, untuk KONI, Pak. Apakah bagaimana, Pak? Kalau untuk KONI sendiri, Pak? Ya, harapan kami apapun namanya KONI ini adalah pembina olahraga, ya harapannya pembinaan olahraga khususnya kalau kita bicara sekarang ini masalah otomotif, ya harapannya karena Jogja ini juga karena sebagai gudangnya atlet otomotif, ya harapannya Jogja punya atlet yang benar-benar bisa dibanggakan karena termasuk apa ya istilahnya termasuk olahraga unggulan lah kalau saya boleh bilang. Jadi harapan kami memang banyaknya atlet otomotif atau pembalap ini, harapan saya sangat-sangat setuju dan saya sangat sepakat karena termasuk yaitu tadi sebagai olahraga unggulan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk KONI sendiri bisa nggak itu untuk mempush, ibaratnya punya wewenang sejauh apa untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh komunitas otomotif ini? Nah, ini sebenarnya tergantung daripada wadahnya. Jadi di sini kan berarti lewat IMI ya. Jadi IMI harus banyak berkomunikasi dengan KONI khususnya karena di event-event seperti PON kemarin ini salah satu istilahnya salah satu olahraga yang memang dilombakan di PON. Dan kita tahun-tahun yang lalu kita pasti unggul ya Mas Dian ya. Untuk di PON kita bisa dibanggakan dan kita juga bisa istilahnya menelurkan atau atlet yang tingkat nasional maupun internasional.
Jadi harapan kami ya ke depan kita sama-sama, insya Allah bisa. Ya, Jadi dari pelaku otomotif untuk otomotif lah, ya, yang bisa tercapai hal itu gitu Pak. iya, iya betul. Ya, jadi mungkin begini Pak, mungkin pemerintah itu juga belum sampai ke telinga pemerintah juga, bisa jadi karena kan begini, organisasi ini kan harus aktif juga, nggak bisa organisasi ini diam Pak. Nah di sini kan kita harus punya bidang di organisasi, bidangnya masing-masing, ada bidang organisasi, bidang roda 2, roda 4, hobis. Nah mereka itu harus aktif, harus juga istilahnya berkolaborasi dengan pemerintah, menyampaikan, oh Harus proaktif dampak juga ya. dari satu event ini apa untuk pemerintah juga, untuk Jogja. Misalnya kita satu event kita 200 peserta, berarti kan orang yang hadir ke Jogja ini terhadap Kalikan- satu event kalikan bisa 10. mungkin kali 3, kali 4 lah. Nah udah berapa hotel orang yang dipenuhi dari orang itu, belum lagi oleh-oleh. Nggak mungkin kan misalnya dia satu keluarga datang cuman ke sirkuit semua, pasti misalnya di sini, oh ini dekat dengan Merapi, pasti dia Jeep Adventure ke Merapi atau nginepnya malah di situ. Nah, belum lagi oleh-oleh, kuliner dan lain-lain. Nah, itu kan pendapatan untuk daerah sebenarnya kan cukup besar. Nah, itu kan mungkin mesti apa ya, dari organisasi juga mesti menyampaikan di situ juga. Dari dampak adanya sirkuit itu apa sih gitu loh. Jadi mesti kita mesti memberi informasi-informasi tersebut kepada pemerintah. Juga Jadi proaktif ya, semua dari komunitas itu juga. Nah ini Mas, kalau pelaku betul pasti tahu problema-problemanya dan solusinya bisa sampai mana, pasti akan tahu betul gitu. Ya harapannya kayak teman-teman ini Iya, yang pelaku ini bisa di iya. kepengurusan itu kan, jadi bisa mengurai masalah-masalah yang seperti ini gitu loh Mas. mungkin ada komunitas lain mau bikin sirkuit apa gitu. Nah, cuman kan mereka kalau nggak tahu ngurus izinnya kan juga nggak bakal jadi-jadi. karena pengurusan izin itu hal yang berbeda ya. Mungkin kan kalau di organisasi yang benar ada bidangnya kan. Nah, dikasih arahan di situ. Oh, kamu kalau mau ngurus sirkuit izinnya harus begini. Kemana? Jadi terarah. Sehingga bisa terwujud ya itu ekosistem itu tadi yang bisa mewujudkan otomotif. Kami ini yang milenial harapannya teman-teman yang senior ini yang bisa mengurai juga gitu. Kalau kita kan juga masih sama-sama belajar gitu. Iya betul sih, maksudnya cuman untuk mencapaikan ke situ juga butuh dari lembaga-lembaga resmi juga untuk mewujudkan dari pelaku-pelaku otomotif itu bisa turut berperan juga yang mungkin yang sudah senior, yang sudah mungkin istilahnya sudah pensiun untuk ini, tapi kan ilmu dan masukannya bisa disampaikan di organisasi-organisasi yang resmi itu. Wadah-wadah resminya. Iya, wadah-wadah resmi. Karena kalau kita ngomong pemerintahan, ya kita harus ada regulasi dan hal-hal yang resmi. Ya, jadi sudah kita tangkap ya. Jadi dari pembicaraan ini terkuak sedikit lah. Mungkin kenapa Jogja itu bisa menghasilkan bibit-bibit pembalap-pembalap hingga sampai saat ini banyak cabang juga yang bermunculan. Ya karena kreativitas dari masyarakat Jogja itu sendiri yang mungkin daerah lain menjadi kiblat ya mungkin Jogja ini, karena Jogja kan istimewa lah istilahnya. Istimewa semuanya. Istimewa semuanya, terutama karena istimewa itu tetap berasal dari manusianya. Oke, pemirsa, itu tadi pembicaraan kita dengan rekan-rekan otomotif. Sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya. Sampai jumpa. Gila.